Dimensi Muda, Saatnya yang muda, yang bersuara. Di video kali ini kita mendatangkan dua narasumber yang akan bercerita tentang keseharian mereka sebagai pengguna TikTok. di Indonesia, penggunaan TikTok terbilang cukup besar. Namun, ada beberapa tipe user yang berbeda dalam penggunaan TikTok. Salah duanya seperti pada video berikut. Iya, kenalin aku Nizar. Oke mas, sebelumnya sudah tahu kan saya undang ke sini. Belum sih, belum tahu tiba-tiba langsung di oh gitu. Gitu. Itu ada tim saya khusus. Oh, buat gitu ya. Jadi kalau boleh berkenan, mungkin masnya bisa menceritakan aktivitas bangun tidur biasanya ngapain aja gitu. Oh, oke. Aku sambil minum teh katok ya. Ya, teh kotak mas, teh kotak. Oh, bukan katok ya. Ya. Biasanya kalau bangun tidur itu ya memulai harinya itu sekitar ya umumnya ya setengah 6, jam 6 itu bangun. Terus ya walaupun aku termasuk Gen Z ya, tapi aku bukan Gen Z yang bangun tidur itu tiba-tiba cari HP terus main-main TikTok atau gimana gitu, enggak mas. Jam 6. Oh. Loh, ini direkam nggak mas? Iya mas. Nggak mau mas, saya mas kalau direkam mas malu mas, nggak mau mas. Ya wes tak matiin, nggak direkam. Ya, nggak direkam kan ini? Enggak. Ya udah, baik. Perkenalkan, nama saya Salman. Ya biasanya orang kalau bangun tidur ya buka HP mas. Kalau saya scroll TikTok, emang ada orang yang bangun tidur nggak buka HP? Pasti ada lah, semua orang bangun tidur ya langsung buka HP. Jam berapa ini? Jam 9, anjay. Kemarin ketiduran sambil scroll, buka lagi lah. Masih jam 9, masih subuh ini. Nah, kalau udah bangun gitu ya mas, nah itu baru deh kayak ngumpulin nyawa dulu biar kumpul gitu kan, biar nggak bingung. Habis itu stretching bentar biar ya badan nggak kaku-kaku lah. Baru habis itu mandi mas. Bangun tidur olahraga dulu biar seger. Terus baru mandi. Mandi dulu. Pagi-pagi mandi kan enak ya. Aduh. Mandi nih ya mas ya, jam 9 itu masih terlalu pagi mas. Mending ya scroll TikTok dulu lah, ngapain kayak ngumpulin nyawa ya, mungkin berapa menit gitu sambil scroll TikTok kan ya. Kayak gini dah, gak kasih uang banyak ngomong. Pilih tak kasih 50.000 sana cuma-cuma atau 100.000 tapi kasih kata-kata. Kalau apa ya, mandi boker pagi itu kayak ngasih mood booster gitu mas buat menjalani hari ini gitu kan. Jadi kayak lebih bersemangat aja kalau udah mandi pagi sama rutinitas boker itu biasanya kan. Boker dulu lah. Nah baru nanti jam 12-an mungkin gitulah ya, itu baru saya mandi mas, mandi pagi itu. Tapi sebelum mandi biasanya tradisi saya sih, tapi kayaknya tradisi semua orang lah, kalau bangun tidur itu harus boker dulu, itu yang paling pertama. Itu udah jadi budaya mas di sini mas. Anjir, gile, cantik anjir. Enak ini kayaknya. Langsung aja pak ya. Terus kalau udah mandi boker gitu ya, biasanya itu kalau umumnya ya kalau lagi masuk kayak gini ya nugas mas, nugas. Kalau nggak gitu kalau lagi ada kelas ya
kelas. Biasanya kan kalau kuliah nggak terlalu, ya ada yang padat banget tapi kan sering-seringnya nggak padat gitu. Kalau udah selesai baru deh kayak TikTokan, scroll TikTok buat ya menenangkan otak lah, habis panas gitu kan. Nah, udah selesai, kita save dulu, tutup, nanti lagi panas otak, kita sekarang TikTok kan. Minuman apa yang bikin penasaran? Tapi jangan salah mas, saya itu orangnya bukan pemalas. Jadi habis mandi gitu langsung saya kerjain tugas, harus sampai selesai mas. Saya nggak pernah tugas itu saya tunda-tunda, tugas kuliah. Jadi kalau udah ngadep laptop itu harus sampai selesai, baru ngerjain yang lain. Lah, kok bosen ya? Ini TikTokan aja lah, ntar tugasnya ntar malam aja. Nah biasanya kalau udah nyantai gitu ya mas, baru scroll TikTok gitu ya, nah itu baru deh terkadang orang tua kayak minta tolong bantuin beli apa gitu atau apa gitu loh biasanya. Le, bapak belikan rokok le. Oh bes. Aduh. Tapi saya tuh suka kesel mas, kalau kadang lagi enak-enak nyantai, enak-enak scroll TikTok, terus tiba-tiba ortu kayak nyuruh ngapain gitu, kayak beli apa gitu, kayak mood itu langsung hancur gitu loh mas. Kan saya didiagnosa bipolar kan, jadi mood saya itu gampang berubah-berubah gitu loh. Kayak bisa nggak sih sehari mood saya itu enak gitu loh bawaannya. Bipolar mas, bonebi. Enggak mas, saya lihat di internet itu bipolar kok itu. Bu, siapa namanya? 25 kerjanya. TikTokan dulu. Nang, mamimu beliin softtek, minta Apa? dibeliin softtek. Apaan? Nggak mau. Disuruh mamimu. Nggak mau. Nanti kamu nggak dibeliin jajan loh. Nggak mau. Buruan anak. Kalau semuanya udah selesai gitu ya, habis beliin apa atau bantuin apa sama orang tua, baru kayak bener-bener nyantai gitu kan, minum kopi kayak anak senja gitu mas, terus scroll TikTok. Kadang ya lihat TikTok kayak ketawa-ketawa sendiri gitu loh. Kadang ada tingkah orang yang flexing, yang pamer-pamer apa gitu, tapi ya wis, ya udahlah, warga TikTok kan macam-macam kan soalnya isinya. Udah beliin rokok ebes, minum kopi dulu biar kayak anak senja. Coba kita lihat di TikTok ada apa ya. Ada-ada aja sih di TikTok ini. Udah mood saya itu lagi hancur ya, scroll TikTok itu isinya kayak orang-orang kayak apaan sih, kayak bikin konten-konten gak jelas lah, kayak bikin konten yang standar-standar TikTok gitu loh mas. Kayak apaan sih orang-orang, kayak butuh validasi banget gitu dari orang lain. Nah, enak-enak TikTokan disuruh beli softtek. Ini juga konten pamer-pamer harta nggak dibawa mati bro, komenin lah. Harta nggak dibawa mati. Pamer, sok pamer harta dari ortu aja. Bikin gak mood aja ini. Pernah mas waktu itu ya lagi ngopi nyantai gitu kan di luar gitu, chattingan sama lihat-lihat TikTok gitu kan, tiba-tiba beruak gitu, ada ya denger kayak satu insiden gitu kan, ya langsung lari, udah nggak mikirin HP lagi chat siapa, langsung lari bantuin. Nah, cuma mirisnya satu mas, sampean tahu mas? Nah itu jadi waktu ada kecelakaan itu mirisnya itu, banyak orang sebenarnya tapi nggak dibantuin gitu loh, malah sibuk videoin. Akhirnya inisiatif langsung tak seret gitu aja mas. Aku nyeret tuh malah diteriakin, wah jangan dulu, belum selesai videonya gitu katanya. Kan dikasihan gitu. Gitu mas. Ngajakin ngopi sore-sore, ntar malam aja nggak sih? Apaan cok? Kecelakaan.
Nah, tapi kan di TikTok itu apa-apa kan gampang viral kan Mas ya. Pernah tuh di depan rumah saya ada apa kecelakaan motor sama traktor. Das. Terus langsung saya buru-buru apa videoin kan ya biar terkenal, biar viral gitulah videonya. Kan lumayan kan Mas buat saya kalau ada endorsean masuk di akun saya gitu kan ya. Tapi pernah tuh ada kejadian yang ngeselin tuh. Enak-enak lagi video orang kecelakaan, orangnya udah kejang-kejang gitu kan ya. Saya diseret sama orang lain, dimarahin. Katanya, kok nggak ditolongin malah divideoin? Ya ini berupa pertolongan ini udah apa industri 4.0 Mas. Apa-apa kan harus internet kan ya. Kan bisa nanti ngasih sumbangan gitu. Maksud saya kan gitu Mas. Sore-sore gini paling enak di depan rumah sambil menikmati hawa sejuk dan senja. Ada kecelakaan, rekam. Viral ini, viral, anjay, viral, dapat views 80 juta, anjay, kepalanya melayang, Jadi sebagai Gen Z ya, pendapat Masnya itu tentang aplikasi TikTok untuk kehidupan sehari-hari itu gimana sih? TikTok ya Mas. Kalau aku pribadi ya sebagai user user TikTok yang dibilang aktif ya aktif, dibilang pasif ya pasif. Cukup terhibur sih Mas, karena ya udah nggak terlalu berat. Kalau di YouTube kan terkadang durasi 5 menit itu udah cukup berat gitu loh. Pembahasannya cukup berbobot. Kalau TikTok ya wis ringan-ringan aja, dan kalau kita lagi selesai apa kan cari yang mudah-mudah dipahami aja gitu. Dan terkadang itu kan juga ada TikTok Shop. Biasanya promonya gede sih kalau di TikTok Shop daripada di e-commerce yang udah punya nama. Tapi ya memang lihat momen-momennya sih. Kalau momen-momen tertentu memang lebih besar. Nah, kadang juga berita itu lebih cepat di TikTok ya biasanya. Kalau dulu kan kita ya sebenarnya masih ada kayak di IG gitu ya. Cuma TikTok kan sekarang lebih meluas, lebih sampai ke pelosok-pelosok gitu. Bahkan anak-anak kecil pun bisa ngakses. Jadi informasi bisa lebih cepat tersebar ke Indonesia Raya gitu loh. Walaupun ya kita harus memilah-milah dulu gimana yang oh ini sekiranya berita yang beneran, ini yang hoax gitu kan. Gitu sih Mas kalau aku. Jadi ya cukup membantu lah, cukup membuat relax kita. Khususnya aku sih. TikTok itu bagi saya udah kayak lifestyle Mas. Apa-apa itu TikTok. Sekarang itu ada nyari-nyari berita apapun itu ada di TikTok semua. Mulai dari politik, terus kemudian apalagi ya, kecelakaan atau berita apapun, cewek seksi, semua ada di TikTok Mas. Jadi ya all in one Mas, semua ada di TikTok itu. Jadi orang kalau nggak pakai TikTok itu aneh sekarang. TikTok itu sebuah gaya hidup sekarang bro. Apa-apa TikTok gitulah pokoknya. Jadi terima kasih Mas untuk waktu yang telah diberikan tentang TikTok dan menggambarkan kehidupan Masnya sehari dalam penggunaan TikTok itu gimana. Jadi ya saya mengucapkan terima kasih lagi. Ya kembali kasih Mas yang telah diberikan. Jangan ketawa Mas. Aku nggak apa-ngapain, tapi bilangin sama krunya ya. Nek bangun tidur jangan langsung ini bingung, aku lagi nggak pakai celana. Tadi lagi buru-buru nyari narasumber Mas. Gitu ya, oke. Terima kasih ya Mas ya. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Salman udah berkenan buat diwawancara sama Dimensi Muda ya. Iya. Jangan lupa nanti subscribe sama dikirim ke teman-temannya, kalau perlu ke Pak D-nya, Budenya, grup keluarga gitu ya. Aman Mas, nanti saya kirim Mas. Oke, apa sih namanya tadi? Dimensi Muda. Oke. Loh, berarti ini direkam Mas? Oh enggak. Ini direkam ini. Ini direkam ini. Aduh, Mbok. Aduh, lur. Kepalanya melayang Yes. Wis.